Halo, saat ini kami akan menjelaskan mengenai eksternalitas public goods and common resources. Boleh next? Perkenalkan, kami dari Aktuaria Universitas Pajajaran Angkatan 2022. Saya Giovanni Suyanto. Saya Naila Beta Syahaz. Saya Stefani. Saya Natasha Audrey. Saat ini kami akan menjelaskan materi pada hari ini. Next. Jadi, eksternalitas public goods and common resources adalah 3 hal yang bisa menyebabkan kegagalan pasar atau kita kenal dengan market failure. Dan ini menyebabkan tidak tercapainya efisiensi pada pasar. Next. Yang pertama, saya akan membahas mengenai eksternalitas dan environmental economics. Jadi yang pertama eksternalitas atau externalities. Jadi ini adalah sebuah efek samping ataupun dampak bisa berupa positif maupun negatif dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain. Jadi contohnya saya merokok. Dari saya merokok itu walaupun awal hanya saya melakukannya, tapi ternyata dari saya merokok itu ternyata mengganggu orang lain dan juga berpengaruh negatif terhadap orang lain. Contohnya orang lain mungkin bisa tidak nyaman dengan asap rokok yang ada ataupun juga mendapatkan penyakit. Dan di sini ada ekonomika lingkungan atau environmental economics adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jadi yang saat ini kita bakal bahas itu hubungan antara eksternalitas dan lingkungan, pengaruhnya terhadap lingkungan. Jadi biasanya kenapa eksternalitas itu menciptakan kegagalan pasar? Karena terkadang perusahaan-perusahaan ketika memproduksi itu dia tidak memperhatikan eksternalitas ataupun biaya-biaya yang seperti itu, karena memang biasanya itu tidak tertulis. Next. Di sini ada hubungannya dengan marginal social cost dan marginal cost pricing. Yang pertama, apa sih sebenarnya itu marginal social cost? Jadi marginal social cost adalah hasil akumulasi biaya dari baik itu marginal produksi dan juga biaya marginal eksternal yang terlibat dalam proses produksi. Biaya marginal eksternal ini seperti biaya-biaya yang tadi saya bilang, yang berpengaruh pada lingkungan. Atau di bawah sini kita bisa baca adalah biaya eksternal untuk setiap penambahan produksi produk. Sementara marginal cost pricing adalah praktik menetapkan harga suatu produk agar sama dengan biaya tambahan untuk memproduksi satu unit output tambahan. Kalau misalnya kita lihat pada bagian di sini ada gambar kurva. Yang atas ini sebelum masuknya perhitungan biaya eksternal yang ada. Contohnya seperti tadi, contohnya pabrik lah. Sebuah pabrik itu memproduksi barang, tapi kan itu biasa pabrik ada asapnya. Tapi terkadang itu tidak diperhitungkan oleh pihak perusahaan. Sementara kalau misalnya kita hitung, ataupun itu diubah nilainya menjadi sebuah harga atau biaya, maka kita bisa melihat pada yang kurva yang B, terjadi pergeseran. Dia bergeser ke arah kiri. Yang menyebabkan akhirnya, ternyata setelah dijumlahkan semuanya, atau marginal social cost-nya, itu berubah dari titik C ke titik A. Kalau kita lihat, berarti harga yang seharusnya itu lebih tinggi dan kuantitas yang diproduksi harusnya lebih sedikit. Tapi yang di pasar malah terjadi sebaliknya karena tidak adanya perhitungan marginal social cost. Dan kita lihat juga di sini, dan ini sangat berpengaruh terhadap produksi dari perusahaan. Dan seharusnya diperhitungkan. Next. Jadi ini eksternalitas. Jadi eksternalitas itu dampaknya ada dua seperti tadi, ada positif dan negatif. Kalau yang negatif itu hasil-hasilnya ya tentu berdampak buruk. Contohnya di sini ada hujan asam dan pemanasan global. Kalau misalnya pada pabrik contohnya udara tadi, itu asap-asapnya itu bisa naik ke langit dan juga menyebabkan terganggunya eh, terganggunya ekosistem maupun kondisi cuaca maupun zat-zat yang ada di awan maupun langit, sehingga menciptakan hujan asam dan bisa memicu terjadinya pemanasan global. Sementara yang positif externalites, contohnya sini ada Logic device installed. Jadi ini Logic kayak semacam aplikasi ataupun installer yang sebenarnya berfungsi untuk melacak keberadaan suatu mobil.
Jadi awalnya itu terjadi terlalu banyak kasus pencurian mobil, sehingga diciptakanlah device ataupun installer LoJack ini yang dimana membantu untuk melacak keberadaan mobil-mobil. Dan ini ternyata berdampak baik karena membantu menurunkan angka pencurian mobil. Selanjutnya, tax and subsidies. Next. Pengertian teks atau pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh warga negara, baik orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak menerima imbalan secara langsung, serta digunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikutnya ada subsidi. Subsidi atau sering disebut pajak negatif adalah bantuan berupa uang, arus kas masuk, atau pengurangan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau individu. Subsidi merupakan tindakan yang bertujuan untuk kepentingan umum dan meringankan beban masyarakat, juga untuk mendukung berbagai sektor tertentu agar dapat berkembang dan bertahan. Next. Selanjutnya, teks dan pajak bisa dilihat pada gambar di samping. Terdapat dua perusahaan, yaitu perusahaan A yang dilambangkan oleh MBA dan perusahaan B yang dilambangkan oleh MBB, yang sama-sama menghasilkan emisi atau polusi yang berdampak bagi lingkungan. Kemudian ditetapkanlah pajak untuk mengurangi hal tersebut. Setelah ada pajak, perusahaan memilih untuk mengurangi emisi dibandingkan membayar pajak yang menurut perusahaan lebih mahal dibandingkan benefit yang mereka dapatkan. Untuk perusahaan A, emisi turun ke QA. Pada saat itu terlalu mahal untuk mengurangi lebih jauh, menurunkan emisinya ke QB. Jika pajak telah diatur dengan benar, maka jumlah dari QA dan QB akan menjadi QO, atau setengah tingkat emisi awal, yaitu 2 QO. Dari sini, disimpul bahwa pajak sudah mencapai atau menjalankan tugasnya dengan tepat. Next. Selanjutnya, subsidi. Ketika manfaat sosial melebihi manfaat pribadi, maka subsidi harus diberikan kepada konsumen atau produsen. Subsidi mengarah pada penurunan dalam harga komoditi. Pemerintah dapat mensubsidi produsen untuk mengurangi dampak eksternalitas. Lalu, keuntungan produsen didapat dari subsidi pemerintah dan keuntungan masyarakat dalam hal pengurangan kerusakan dari dampak eksternalitas yang ditimbulkan perusahaan. Kelemahan dari subsidi ialah perusahaan-perusahaan condong untuk melakukan eksternalitas, dan mereka akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Contoh dari subsidi ialah BBM subsidi, yang merupakan bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana anggaran pendapatan belanja negara atau disebut APBN. Maka dari itu, pemerintah juga akan terlibat langsung dalam menentukan harga BBM. Menentukan harga BBM Pertamina sekaligus juga menjamin ketersediaannya di pasar domestik. Contoh lainnya ialah pada waktu lalu sempat terjadi kenaikan dan kelangkaan minyak goreng. Saat itu pemerintah juga menerapkan subsidi, yaitu dengan pembelian terbatas agar tidak terjadi kelangkaan. Selanjutnya ada cost and benefits of pollution atau biaya dan manfaat polusi. Next. Pada kondisi optimal, perusahaan menghasilkan emisi dengan sejumlah biaya terhadap lingkungan. Secara umum, kita akan menemukan bahwa tingkat emisi paling optimal dari sebagian besar polutan tidak berjumlah nol. Hal tersebut merupakan aplikasi ekonomi yang penting untuk masalah dunia yang serius. Bagian ini membahas mengenai biaya dan manfaat.
Biaya sosial dari polusi termasuk pada masalah kesehatan dari kabut asap atau hilangnya spesies makhluk hidup dari polusi air. Manfaat sosial dari polusi adalah biaya yang kita hindari dengan tidak menghilangkan polusi, sementara masih bisa menikmati barang yang membuat polusi. Next. Manfaat sosial marginal dari polusi. Manfaat sosial marginal dari polusi adalah manfaat tambahan bagi masyarakat dari produksi satu unit polusi lagi. Kita dapat menggunakan ide ini untuk menentukan jumlah optimal polusi dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menggunakan daya serap lingkungan seefisien mungkin. Setiap unit polusi yang dipancarkan memiliki biaya sosial marginal yang ditanggung oleh masyarakat dalam bentuk kerugian kesehatan atau kehilangan kesempatan. Next. Selanjutnya yaitu manfaat berasal dari sumber daya yang dihemat karena tidak harus menghilangkan eksternalitas. Jika unit polusi tambahan memiliki manfaat sosial marginal yang melebihi biaya sosial marginalnya, kita dapat memprediksinya. Dengan kata lain, jika masyarakat lebih diuntungkan dari pengendalian emisi daripada biaya untuk melakukan pengendalian itu, maka emisi itu terkendali. Next. Gambar tersebut atau gambar di menyajikan analisis secara grafis. Sepanjang sumbu horizontal, tingkat polusi diukur dengan menggunakan bertonton karbon yang dipancarkan. Pada sumbu vertikal, biaya sosial marginal ditunjukkan untuk mengalami emisi karbon, yaitu garis hijau, dan manfaat sosial marginal dari polusi, yaitu garis ungu. Next. Sangat menarik untuk memikirkan tentang kemiringan kedua kurva ini. Saat kita meningkatkan tingkat emisi, MSC meningkat. Kurva MSC miring ke atas. Ini memberitahu kita bahwa saat kita meningkatkan emisi, biaya tambahan untuk satu unit emisi naik. Untuk banyak polutan, lingkungan dapat menyerap tingkat rendah dengan cukup baik, sehingga biaya marginal pada tingkat rendah juga rendah. Namun, ketika kita membuang lebih banyak polutan ke lingkungan, kerusakan pada alam umumnya meningkat. Next. Gambar di atas, yaitu tingkat emisi optimum pada gambar 16.2 adalah Q1 yang ditemukan pada perpotongan kurva MSC dan MSB. Pada titik ini, masyarakat menggunakan lingkungannya secara paling efisien, menimbang pengurangan biaya akibat polusi terhadap manfaat yang hilang dari perubahan konsumsi atau menginvestasikan sumber daya untuk mitigasi. Next. Jadi kesimpulannya yaitu menggambar kurva marginal dan mengidentifikasi tingkat polusi yang optimal adalah penerapan yang relatif mudah dari prinsip-prinsip marginalisme. Hal ini adalah tantangan yang lebih sulit untuk mengukur kurva ini secara empiris. Emisi berkisar dari biaya kesehatan, estetika, hilangnya keanekaragaman spesies, atau bahkan peningkatan risiko populasi akibat kenaikan permukaan laut. Ekonomi lingkungan yang bekerja dengan ilmuwan alam telah menghabiskan banyak waktu untuk mencoba memberikan perkiraan yang masuk akal tentang kemungkinan biaya ini. Juga tidak mudah untuk memperkirakan kurva manfaat sosial marginal yang mengharuskan kita menilai biaya solusi teknologi untuk masalah emisi. Yang kedua ada public goods. Public goods bersifat non-rival dalam konsumsi atau manfaatnya jatuh secara kolektif pada anggota masyarakat atau kelompok anggota. Dan manfaatnya tidak dapat dikecualikan atau umumnya tidak mungkin untuk mengecualikan orang yang belum membayar untuk menikmati manfaat barang publik. Contoh barang publik adalah pertahanan nasional. Untuk klasifikasi barangnya ada rival, non-rival, excludable, dan non-excludable. Untuk yang rival dan non-excludable, ada barang semi publik atau common goods atau common for resources. Contohnya itu ada padang rumput, taman nasional, ikan di lautan, dan jalan raya yang padat. Lalu ada rival excludable.
Itu ada barang swasta atau private goods. Contohnya ada makanan dan minuman, pakaian dan kendaraan. Selanjutnya ada non-rival dan excludable. Barang semi swasta atau cooked goods. Contohnya ada TV cable. Untuk yang non-rival dan non-excludable ada barang publik atau public goods. Ciri dari public goods itu ada dua. Yang pertama itu ada non-rival in consumption, di mana kenikmatan satu orang atas manfaat barang publik tidak mengganggu konsumsi orang lain atas barang tersebut. Yang kedua ada non-excludable. Sekali suatu barang diproduksi, tidak seorang pun dapat dikecualikan untuk menikmati manfaat. Masalah intrinsic public goods. Masalah yang pertama ada free rider. Karena orang dapat menikmati manfaat barang publik, apakah mereka membayarnya atau tidak, mereka biasanya tidak membayar. Contohnya itu ada jalan raya. Sebagian besar masyarakat membayar pajak untuk pembangunan jalan raya. Tapi ada juga beberapa masyarakat yang tidak membayar pajak, tapi tetap menggunakan jalan raya tersebut. Yang kedua ada masalah drop in the bucket. Barang atau jasa biasanya sangat mahal sehingga penyediaannya umumnya tidak bergantung pada apakah ada satu orang yang membayar. Contohnya itu ada kerja kelompok. Dalam satu kelompok ada seseorang yang tidak ikut berkontribusi dalam pekerjaan dalam kelompok tersebut, itu masuk ke dalam masalah drop in the bucket. Yang ketiga yaitu ada common resources. Jadi, common resources adalah setiap sumber daya yang langka yang memberi pengguna manfaat nyata tetapi tidak dimiliki atau diklaim secara eksklusif oleh siapapun. Dan ini bersifat non-excludable tetapi rival in consumption. Jadi contohnya ini, common resources itu adalah kayak sumber daya alam, tapi nggak ada kepemilikannya. Jadi orang bisa menggunakan dengan semena-mena juga. Jadi itulah yang menjadi permasalahan dari common resources ini, yang akhirnya menyebabkan terjadinya market problem. Dan contohnya itu ada padang rumput dan contohnya laut. Next. Jadi, masalah yang terbesar untuk hal ini adalah overuse, penggunaan yang berlebihan. Contohnya saja, kalau misalnya di laut, pada orang tangkap ikan. Kalau misalnya orang tangkap ikan terlalu banyak, maka itu akan mempengaruhi tentang kelangkaan ikan untuk bagi generasi-generasi berikutnya. Tapi memang tidak ada klaim bahwa itu milik seseorang, karena itu memang milik umum. Tapi penggunaan yang berlebihan itu ternyata mempengaruhi untuk ke dampak yang ke depannya. Dan masalah tentang overuse ini dapat diselesaikan dengan bantuan pemerintah, dan juga bisa juga melalui mungkin adat istiadat, ataupun seseorang punya kesadaran diri. Di sini ada contohnya pajak penangkapan ikan, dan juga ada peraturan undang-undang yang membatasi limit penangkapan ini dalam konteks masalah yang tadi tentang laut, dan adanya fishing license. Jadi ketika kita menangkap, kita harus mikir lisensi. Dan ini sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan common resources. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dimengerti. Terima kasih.